Shalom Bapak Ibu, masih bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita sudah belajar kemarin tentang selayang pandang kitab Imamat. Saya ulang lagi Bapak Ibu, kitab Imamat hanya terdiri 2 poin besar saja. Poin yang pertama, bagaimana cara umat Israel menghampiri Allah. Poin yang kedua, bagaimana cara umat Israel hidup di hadapan Allah. Dan kita sudah melihat kemarin cara umat Israel menghadap Allah, menghampiri Allah, dibutuhkan perdamaian-perdamaian atau korban-korban. Sampai 8 jenis korban sekurang-kurangnya Bapak Ibu, yang didaftarkan oleh kitab Imamat, bagaimana cara mereka menghampiri Allah supaya mereka tidak binasa, supaya mereka tidak mengalami kematian oleh karena kekudusan dan kesucian Allah. Nah sekarang, hal yang kedua Bapak Ibu, waktu mereka menghampiri Allah, selain mereka harus membawa korban-korban darah domba, darah kambing, darah lembu, atau mereka yang tidak mampu darah burung dara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, maka yang kedua, mereka hanya boleh menghampiri Allah melalui syafaat para imam. Itulah yang ditulis oleh kitab Imamat dalam Imamat pasal 8, Imamat 8 ayat 1 sampai Imamat pasal 10 ayat yang ke-20. Di sana diberitahu kepada kita, orang-orang Israel yang mau menghampiri Allah, maka mereka hanya bisa menghampiri melalui para imam yang secara khusus bersyafaat di hadapan Allah untuk umat Israel. Jika kemarin kita melihat mereka bisa membawa korban kepada Allah, sekarang mereka harus melalui para imam, doa syafaat imam yang membawa pergumulan-pergumulan umat Israel di hadapan Tuhan. Sama dengan umat Israel tidak bisa langsung direct kepada Allah. Umat Israel harus melalui imam yang telah ditunjuk oleh Tuhan. Bapak Ibu, jika kita melihat dari kacamata perjanjian baru, Tuhan Yesus bukan hanya korban yang sempurna, sehingga Bapak Ibu dan saya tidak perlu membawa korban lagi kepada Allah. Tetapi Tuhan Yesus juga adalah imam besar agung yang kita miliki. Imam besar agung yang telah melintasi segala langit, penulis Ibrani berkata demikian. Karena itulah Bapak Ibu, sungguh kita hidup di zaman anugerah yang luar biasa. Sudahlah kita dibebaskan dari korban-korban binatang seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Namun kita juga sekarang bisa direct langsung kepada Bapa di surga oleh karena korban Kristus yang sempurna. Oleh karena dia imam besar agung kita. Bapak Ibu, itulah sebabnya Tuhan Yesus layak ditinggikan, dimuliakan, layaklah diberi kehormatan yang tertinggi, layaklah ditakuti dengan sungguh-sungguh dan ditaati. Karena dialah Bapak Ibu, kita bisa bertemu dengan Allah langsung. Kita tidak dimurkai oleh Allah lagi. Kita tidak mengalami kebinasaan kekal. Dialah imam besar agung. Jadi kitab Imamat yang mengajarkan orang Israel kalau mau bertemu dengan Allah harus melalui syafaat para imam. Kita punya imam besar agung yang sampai hari ini bersyafaat di hadapan Bapa untuk Bapak, Ibu, dan saya. Bapak Ibu, jika hidupmu baik, tahukah engkau karena Kristus terus bersyafaat dengan engkau? Saya suka mengatakan begini, jika hari ini hidupmu baik, bukan karena engkau mahir menjaga kehidupanmu. Jika hari ini hidupmu baik, bukan karena si jahat tidak mengganggumu. Jika hari ini hidupmu baik, karena Allah memeliharamu. Kristus yang berdoa untuk engkau, bersyafaat bagi engkau, sehingga kehidupan kita baik-baik saja. Semua karena kasih karunia-Nya, semua karena anugerahnya yang ajaib. Kita bersyukur punya imam besar yang agung, imam besar yang maha mulia, imam besar yang mengerti semua keluh kesah kita. Imam umat Israel mungkin hanya bersyafaat bagi Israel, tapi mereka tidak tahu lubuk hati orang Israel. Tapi imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus, dia tahu sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. Karena itu, kitalah orang-orang yang bersyukur, tenanglah jiwa kita, bersukacitalah kita senantiasa. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.